Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Frederick Fernando Saleh, NIM 2019 4164. Prodi Program Studi Peternakan, UTS mata kuliah Pembangunan Masyarakat Desa. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan saya, yaitu tentang perubahan sosial. Nomor 1, perubahan sosial akan terjadi di mana saja, baik di kota maupun di desa, karena masyarakatnya yang terus berinteraksi dengan masyarakat luar atau mengalami modernisasi karena adanya pengaruh-pengaruh dari masyarakat luar. Tidak ada satupun masyarakat yang statis, pasti akan mengalami perubahan baik cepat maupun lambat atau dinamis. Termasuk masyarakat pedesaan yang paling sederhana pun, perubahan yang besar maupun yang kecil, yang cepat maupun yang lambat, sudah barang tentu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat bersangkutan. Desa dan masyarakat pedesaan yang dianggap tidak memiliki kemajuan atau tertinggal, sudah barang tentu mengalami perubahan sosial. Meskipun perubahannya tidak akan sama antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Masyarakat pedesaan pada dasarnya masih terikat kuat dengan nilai-nilai dan norma yang membuat mereka tetap hidup rukun dan menjaga kebersamaan dan keharmonisan. Ini salah satu sebab mengapa masyarakat itu lambat dalam menerima perubahan atau inovasi dari luar masyarakatnya. Meskipun demikian, bukan berarti masyarakat pedesaan itu tidak mengalami perubahan, akan tetapi perubahannya lambat. Sedangkan masyarakat perkotaan merupakan hunian yang relatif besar dengan aktivitas yang beragam secara ekonomi, budaya, agama, pendidikan, maupun politik. Kota juga merupakan tempat berkembangnya suatu peradaban dan munculnya diferensiasi serta keahlian yang dimiliki penghuninya. Kota merupakan tempat terjadinya surplus ekonomi. Penduduknya kaya raya karena dekat dengan daulah atau kekuasaan, yang merupakan pusat terkumpulnya harta kekayaan rakyat. Nomor 2, karakteristik masyarakat pedesaan dan karakteristik masyarakat perkotaan. Berbicara tentang desa yang beraneka ragam, terdapat beberapa ciri yang sama sebagai ciri yang mudah kita bedakan dengan perkotaan, seperti keakraban, tolong-menolong, dan keterikatan pada tempat pemukiman. Masyarakat yang tumbuh dengan adat istiadat secara sosiologis memang tidak dapat diperlakukan dengan seragam. Kehidupan mandiri yang sudah berakar perlu dituntun menjadi masyarakat desa modern dan cukup membutuhkan waktu. Sebagian masyarakat kita masih beranggapan bahwa orang di pedesaan hidup tenang dan rukun, dengan semangat gotong royong dan tolong menolong yang mencerminkan kerukunan tadi. Masyarakat pedesaan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu kuatnya peranan kelompok primer. Yang kedua, hubungan yang berlangsung bersifat akrab. Yang ketiga, homogen. Dan yang keempat, keluarga dipandang sebagai unit ekonomi. Berikut karakteristik masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masyarakat desa. Ciri ini terbentuk karena struktur sosial kota yang memang berbeda dengan masyarakat desa, sehingga membentuk kejiwaan masyarakat kota. Masyarakat kota yang cenderung mempunyai pemikiran yang rasional dan impersonal dalam berinteraksi akan mengedepankan rasio dan lebih pada manfaat yang diperoleh dari hubungan tersebut. Selain itu, intensitas aktivitas mereka yang terikat dengan jam kerja menjadikan mereka untuk mewakilkan
urusannya dengan orang yang memang ahli di bidangnya. Berikut struktur sosial masyarakat kota. Yang pertama, heterogenitas sosial. Yang kedua itu hubungan sekunder. Yang ketiga itu kontrol atau pengawasan sekunder. Yang keempat itu toleransi sosial. Yang kelima mobilitas sosial. Yang keenam ikatan sukarela. Yang ketujuh individualisasi. Yang kedelapan itu segregasi keruangan. Yang menjadi ciri khas masyarakat kota adalah lepasnya ikatan tradisi. Ikut nomor 3, pentingnya pembangunan petani dan peternak dalam berbagai perspektif. Pembangunan berkelanjutan memerlukan gerakan bersamaan di sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk mendukung perwujudan pembangunan berkelanjutan, berkomitmen memberdayakan kelompok sosial antara lain petani dan peternak. Permintaan daging dalam negeri diindikasi belum terpenuhi. Salah satu akibatnya ialah kualitas pangan yang rapuh serta tingginya ketergantungan terhadap pakan yang berbahan baku impor. Salah satu solusi yang dapat dilakukan ialah penerapan sistem integrasi tanaman ternak dengan melakukan sinergisme yang saling menguntungkan antara petani dan peternak. Sistem integrasi ini telah familiar di kalangan petani. Pada umumnya, petani memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk organik. Sebaliknya, peternak memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak yang berasal dari jerami, daun, atau batang tanaman jagung, dan sisa perasan kacang-kacangan. Bahkan, pakan juga bisa didapatkan dari sisa perkebunan seperti daun sawit. Nomor 4. Kapitalisme merupakan sebagai sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang karena orientasi yang menekankan pada pengejaran keuntungan ekonomi secara rasional. Orientasi kaum kapitalis dalam mengejar keuntungan itu pada dasarnya yang mendorong terjadinya penyerobotan surplus value yang mestinya menjadi hak para pekerja yang berproduksi. Melalui penyerobotan surplus volume oleh kekuatan kapitalis ini terjadi akumulasi kapital yang berlanjut pada terbangunnya jaringan sistem kapitalisme yang semakin meluas, menembus batas ruang dan waktu. Terus yang berikut, produksi komoditas kapitalis. Kelangsungan hidup manusia membutuhkan produksi barang yang mampu memuaskan kebutuhan. Contohnya, kami menanam makanan untuk dimakan, menjahit pakaian untuk dipakai, dan menulis buku untuk mendidik dan menghibur. Berikut problema-problema sosial, yaitu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada, yang dapat menjadi sumber masalah sosial, yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Mungkin sekian hasil presentasi dari tugas saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin sekian saja presentasi tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.